Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, termasuk pada subuh hari ini kita diberikan nikmat merubah kenyamanan tidur menjadi kenyamanan beribadah, kenyamanan berada di rumah Allah melalui sholat subuh berjamaah, dan sejenak kita akan mengaji bersama hingga syuruk nanti. Mudah-mudahan itu meningkatkan wawasan keislaman dan ilmu kita tentang Islam ini, sehingga membantu kita untuk lebih menyempurnakan beragama, berislam dalam kehidupan ini. Salawat dan salam semoga menjadi ucapan lisan yang terus kita lakukan dalam keseharian kita, karena bersalawat dan bersalam ini perintah langsung dari Allah kepada orang-orang beriman. Bahkan diawali dengan pernyataan bahwa Allah dan para malaikat juga bersalawat. Ini menunjukkan kuatnya perintah untuk bersalawat dan bersalam. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sudah tentu bersalawat ini melahirkan kecintaan kita kepada beliau, melahirkan keinginan yang kuat untuk ittiba kepada Rasulullah. Jadi kalau salawat hanya di lisan saja, tidak melahirkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, tidak melahirkan semangat untuk ittiba kepada Rasulullah, maka salawat itu belum memberikan manfaat. Bahkan salawat ini cenderung disalahgunakan, baik dalam pengobatan, perdukunan, dan lain sebagainya. Maka yang tepat adalah bersalawat sebagai ketaatan kita kepada Allah, karena Allah yang memerintahkan, dan dengan bersalawat harapan kita lahirlah kecintaan kita kepada Rasulullah, dan kemudian kesediaan kita untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, biasanya kita mengaji tafsir dengan rujukan kitab Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyyil Kabir yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Tapi saya dihubungi takmir untuk berbicara tentang hikmah kemerdekaan dan keutamaan bulan Muharram. Karena itu mohon maaf saya tidak bawa laptop karena belum buat slide-nya. Saya akan balik itu tema menjadi keutamaan bulan Muharram dan hikmah kemerdekaan. Karena bulan Muharram sudah masuk di akhir Juli, tepatnya tanggal 30 Juli itu sudah 1 Muharram. Apa keutamaan bulan Muharram ini? Kalau kita merujuk surat At-Taubah ayat 36,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Ila akhir ayat. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa bilangan bulan, jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12. Dan itu sudah menjadi ketetapan Allah, berlangsung sejak diciptakannya langit dan bumi. Jadi 12 bulan itu bukan inovasi baru, bukan temuan baru para ulama, tetapi itu sudah menjadi ketetapan Allah sejak diciptakannya langit dan bumi. Ketetapan ini menjadi penting karena manusia hidup ini berdasarkan waktu yang dia lalui. Dan dalam waktu-waktu yang ditentukan itu ada ibadah-ibadah tertentu yang disyariatkan. Jadi waktu itu menjadi penting. Karena itu kita temukan dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan banyak waktu. Di antaranya sejak kita bangun ada wal fajr. Kemudian sesaat setelah matahari terbit, wadduha. Nanti di siang hari, wan nahar. Di sore hari, wal asr. Walaupun makna wal asr itu secara luas adalah seluruh waktu yang dilalui oleh manusia. Kemudian setelah matahari terbenam ada wal lail. Jadi Allah bersumpah di semua waktu yang kita lalui dalam sehari. Itu menunjukkan pentingnya penghargaan terhadap waktu untuk meningkatkan iman. Kalau orang barat punya filosofi waktu adalah uang, tetapi orang beriman waktu adalah beribadah, waktu adalah beramal soleh. Itu yang lebih tepat dibanding time is money. Waktu adalah uang. Karena kalau demikian pikirannya uang terus, pikirannya dunia terus. Sehingga Allah tetapkanlah 12 bulan itu. Dan kemudian Allah lanjutkan dengan ungkapan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan al-ashhurul hurum, bulan-bulan haram. Jadi hurum itu bentuk jamak dari haram. Karena jamak dalam bahasa Arab itu sejak angka 3, sejak bilangan 3, maka penggunaannya karena ada 4 bulan menggunakan bentuk jamak. Minha arba'atun hurum. Apa maksudnya bulan haram atau asyahrul haram? Kalau menurut fatwa Syekh bin Baz, salah seorang ulama Saudi, dinamakan bulan itu bulan haram karena Allah mengharamkan peperangan di dalamnya. Wa yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang berperang di bulan haram. Katakanlah bahwa berperang di bulan haram itu adalah suatu larangan yang besar. Jadi secara lahiriah menurut Syekh bin Baz bahwa dinamakan bulan tersebut bulan haram karena memang Allah melarang di bulan-bulan tersebut untuk melakukan peperangan pada semua manusia.
Dan hikmahnya adalah agar orang-orang yang bepergian tidak terancam, agar orang-orang yang pergi menunaikan ibadah haji, karena memang bulan-bulan haram itu adalah juga bulan-bulan haji, mereka haji dan umroh dalam keadaan aman, tidak terganggu dengan keadaan peperangan. Atau penamaan ini kalau menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena berdosa atau bermaksiat di bulan ini lebih besar daripada bermaksiat di 8 bulan lainnya. Sebaliknya, beramal soleh pahalanya lebih besar juga dibanding beramal soleh di luar 4 bulan haram ini. Jadi hadir kita subuh berjamaah ini dengan hadir kita subuh berjamaah di luar bulan haram beda pahalanya. Walaupun secara umum sholat berjamaah itu 27 derajat dibanding sholat sendiri, tapi karena berlangsung ketaatan itu di bulan-bulan haram, maka dalam definisi Ibnu Abbas lebih besar pahalanya. Begitu pula berbuat dosa juga lebih besar dibanding melakukannya di bulan-bulan yang lain. Dan pesan penting dari ayat tadi adalah fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim di dalam bulan-bulan tersebut. Maknanya adalah bahwa berbuat zalim itu terlarang di semua bulan, tidak hanya di 4 bulan ini. Dan lebih terlarang lagi kalau itu dilakukan di 4 bulan ini. Jadi seringkali disalahpahami ayat ini, oh berarti berbuat zalim itu hanya dilarang di 4 bulan haram, berarti 8 bulan yang bukan bulan haram menjadi boleh. Tidak demikian kata para ulama tafsir, bahwa Allah melarang berbuat zalim di semua waktu, di semua bulan. Tapi dengan penentuan adanya bulan haram, lebih besar lagi larangan. Sehingga setiap muslim harus berusaha agar di bulan-bulan haram itu lebih produktif dengan peningkatan iman dan amal soleh. Sehingga dengan demikian dia bisa menjauhkan diri dari berbuat kemaksiatan. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di bulan haram ini yang dianjurkan, ibadah yang dianjurkan adalah berpuasa. Karena Nabi secara khusus berbicara tentang puasa ini dikaitkan dengan bulan Muharram. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menegaskan afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu puasa Muharram. Dalam redaksi hadis ini, Nabi menambahkan lafaz Allah ketika menyebut bulan Muharram, Syahrullahil Muharram. Tidak pernah Nabi menyebut suatu bulan yang lain, termasuk Ramadan, dengan ucapan Syahrullah. Ini secara redaksional menunjukkan keutamaan bulan Muharram sebagai bulan pertama.
Karena itulah bulan Muharram ini dianjurkan untuk berpuasa. Karena bulan Muharram ini salah satu dari bulan haram. Di dalam Al-Quran ayat 36 surat At-Taubah tadi tidak dijelaskan bulan haram itu apa saja. Maka hadis riwayat Bukhari dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu menjelaskan 4 bulan haram itu. Nabi mengungkapkan dengan istilah salasun mutawaliyah. 3 bulan dari 4 bulan itu berturut-turut. Kemudian beliau menyebutkan bulan 11, bulan 12 dan bulan pertama. Zulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Nah, ini bulan yang dimaksud oleh Nabi yang berturut-turut. 3 bulan yang berturut-turut. Zulqa'dah sebagai bulan 11, Dzulhijjah sebagai bulan 12, dan Muharram sebagai bulan pertama. Kemudian Nabi menyebut yang keempatnya wa Rajab mudorul ladzi baina Jumadai wa Sya'ban. Bulan yang ada di antara 2 bulan Jumadil, yaitu Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, dan Sya'ban. Di tengahnya ada bulan Rajab, bulan ke-7. Jadi bulan Jumadil Ula itu bulan kelima, Jumadil Tsaniyah atau Jumadil Akhir itu bulan ke-6, Rajabnya bulan ke-7, Sya'ban bulan ke-8. Berarti bulan haram itu ada di bulan 7, 11, 12 dan 1. Dan kita masih berada dalam rangkaian bulan-bulan haram, tepatnya di bulan Muharram. Nah, pertanyaannya, apakah Nabi itu berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram? Karena tadi beliau tidak menyebut hari. Beliau mengatakan puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Jadi beliau tidak menentukan hari. Dan kalau kita lihat praktek Nabi dalam berpuasa, tidak pernah Nabi menurut Ibunda Aisyah berpuasa sebulan penuh kecuali hanya Ramadan. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh Abdullah bin Syakib, apakah Rasulullah itu berpuasa sebulan penuh? Maka Ibunda Aisyah mengatakan, ma alimtuhu shoma syahran kullahu illa Ramadan. Aku tidak pernah mengetahui Rasulullah itu berpuasa 1 bulan penuh kecuali hanya Ramadan. Berarti kalau kita ingin ikut ibadah yang dilakukan Rasulullah dalam hal ini berpuasa, maka tidak perlu puasa sebulan penuh selain Ramadan, sekalipun itu ahli puasa. Bagaimana kalau ingin banyak puasa? Ya cukup puasa Daud. Itu sudah puasa yang terbanyak dan terbaik. Sehari puasa, sehari berbuka. Tetapi Nabi tidak melakukannya, karena beliau model, beliau contoh. Nanti kalau beliau melakukan, wah, umat Islam walaupun itu puasa sunnah banyak yang ikut. Kalau banyak yang ikut mungkin lemas semua nanti. Pernah dalam suatu perjalanan Nabi mengapresiasi yang tidak puasa justru. Kata beliau, hari ini pahala diborong oleh yang tidak puasa. Kenapa? Karena dalam perjalanan itu yang puasa terlihat lemas, tidak mau ngangkat barang. Yang angkat barang dia nggak puasa. Barang-barang untuk keperluan dalam perjalanan itu yang angkat yang tidak puasa. Artinya memang Nabi tidak mencontohkan itu agar umat Islam ini tidak terlihat lemas dengan berpuasa. Karena jelas secara lahiriah orang puasa itu
tidak makan, tidak minum, sehingga secara kekuatan itu tidak lebih kuat daripada yang tidak puasa. Sehingga di mana-mana kalau bulan puasa kan misalnya jam kerja dikurangi, karena memahami kondisi sedang berpuasa. Karena itu Nabi tidak pernah puasa sebulan penuh. Bagaimana dengan berpuasa banyak di bulan tersebut? Ibunda Aisyah juga punya jawaban bahwa Nabi tidak banyak puasa di bulan Muharram. Menurut Ibunda Aisyah, Nabi itu banyak puasa di bulan Sya'ban. Tidak ada bulan yang Nabi lebih banyak puasa dibanding bulan Sya'ban. Tapi tidak dijelaskan rincian banyaknya itu berapa. Tapi yang pasti bukan 1 bulan, karena Nabi hanya berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan, dan itu pun puasa wajib. Jadi di bulan Muharram ini untuk mengikuti Nabi tidak perlu puasa sebulan penuh. Nabi juga tidak banyak berpuasa di bulan Muharram, tapi tidak menegasikan keutamaan berpuasa di dalamnya. Walaupun Nabi lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban, tidak mengurangi makna keutamaannya berpuasa di bulan Muharram sebagai bulan haram. Lantas bagaimana? Ya, silakan mungkin ngambil Senin Kemis, ngambil Yaumul Bid, itu sudah termasuk banyak, 11 hari. Dan ada puasa yang dianjurkan di bulan ini, namanya puasa Asyura. Puasa tanggal 10. Kita sudah lalui puasa Asyura. Secara historis, Nabi puasa Asyura itu tidak pernah ditinggalkan. Ketika Nabi masih di Mekah, bahkan sebelum diangkat sebagai Nabi, orang-orang Arab Quraisy di masa jahiliyah puasa Asyura. Nabi juga berpuasa. Ketika beliau diangkat menjadi Nabi, beliau juga puasa Asyura, tapi belum memerintahkan sahabat untuk puasa. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau dapati orang-orang Yahudi di Madinah, karena banyak kelompok Yahudi di Madinah, itu berpuasa Asyura. Nabi mencoba bertanya kepada mereka, kira-kira mereka puasa Asyura ini dalam rangka apa? Maka orang Yahudi mengatakan, hadza yaumun sholihun, hadza yaumun najjallahu fihi bani Israil min aduwi. Ini hari baik, kata orang Yahudi. Kenapa hari baik? Karena hari ini Allah telah menyelamatkan Bani Israel dari musuh-musuh mereka. Yang dimaksud musuh Bani Israel di sini adalah Fir'aun. Jadi pada saat Fir'aun mengejar Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa untuk keluar dari Mesir, terjadi peristiwa pembelahan lautan. Sebagai mukjizat Nabi Musa menggunakan tongkatnya, laut terbelah sehingga seluruh Bani Israel bisa menyeberang dan diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi kemudian Allah perintahkan laut itu untuk kembali menyatu, sehingga tenggelamlah Fir'aun dan bala tentara. Khusus Fir'aun Allah selamatkan badannya, bukan Allah selamatkan dia. Al-yawma nunajjika bi badanika. Hari ini kami selamatkan jasadmu, badanmu. Bukan menyelamatkan Fir'aun secara individu, tapi hanya diselamatkan badannya, tidak dimakan oleh
binatang-binatang laut atau tidak rusak karena terombang-ambing di laut. Allah Maha Kuasa untuk itu, sehingga sampai hari ini masih kita bisa melihat di Museum Nasional di Mesir. Untuk apa Allah selamatkan badan Fir'aun ini? Litakuna liman khalfaka ayah, agar menjadi tanda kekuasaan kami bagi orang sesudahmu. Karena itu kalau orang ke Mesir lihat jasad Fir'aun, mestinya mendatangkan semacam kebenaran akan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Padahal Nabi tidak mungkin tahu apa yang terjadi terdahulu itu. Jarak antara beliau dengan Nabi Isa saja 500-an tahun, apalagi dengan Nabi Musa. Tapi beliau mengetahui melalui wahyu keadaan masa itu, karena Allah yang memberitahu, Allah yang Maha Tahu. Jadi orang Yahudi di Madinah itu puasa karena mengikuti Nabi Musa. Berarti bulan Muharram ini sudah ada sejak zaman Nabi Musa. Penyelamatan Bani Israel itu terjadi pada tanggal 10 Muharram sebagai hari Asyura. Dan Nabi Musa bersyukur atas penyelamatan itu, sehingga beliau bersyukur dengan berpuasa. Ketika Nabi diberitahu seperti itu, beliau mengatakan, ana ahaqqu bi Musa minkum. Saya lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Kalian tidak menerima sepenuhnya syariat Nabi Musa. Ada yang kalian abaikan, ada yang kalian terima. Sedangkan Nabi adalah penyempurna syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Beliau sama-sama Nabi, sama-sama ulul azmi minar rusul. Maka beliau mengatakan lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa. Maka beliau melanjutkan puasa sebagaimana yang sudah dilakukan di Mekah, dan saat itulah diperintahkan kepada kaum muslimin dan sempat diwajibkan sebelum turunnya perintah puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Setelah turun perintah puasa Ramadan, Nabi mengatakan kepada para sahabat, man syaa shaumahu wa man syaa tarakahu. Yang mau puasa Asyura silakan, yang tidak mau puasa Asyura ya silakan. Tapi ini sesungguhnya untuk menunjukkan bahwa Asyura tidak lagi Nabi wajibkan. Jangan dipilih lahiriah teknya. Wah, kalau gitu saya nggak usah puasa Asyura, karena Nabi membolehkan. Iya betul statusnya sunnah, tapi Nabi tidak pernah meninggalkan. Bahkan di akhir hayatnya ketika beliau masih berpuasa Asyura dan memerintahkan sahabat untuk puasa Asyura, masuk laporan kepada beliau, ya Rasulullah, innahu yawmun tu'azzimuhul yahud wan nasara. Wahai Rasulullah, hari Asyura ini betul-betul diagungkan, dimuliakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka juga puasa. Apa kata Nabi? Wa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi. Kalau begitu tahun depan kita akan puasa insyaallah tanggal 9. Makanya dikenal istilah Tasu'a. Puasa Tasu'a. Puasa hari ke-9. Tapi Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis ini di akhir hadis mengatakan, walam ya'ti al-'am al-muqbil hatta tufiya Rasulullah. Sebelum tahun depan tanggal 9 Muharram itu tiba, Nabi wafat. Jadi Nabi tidak sempat berpuasa Tasu'a, sekalipun beliau sudah meniatkan puasa tanggal 9 itu dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi dalam puasa Asyura. Jadi waktu awal-awal Nabi datang ke Madinah, beliau ingin sama dengan orang Yahudi.
sama-sama puasa Asyura mengikuti Nabi Musa. Tapi ketika akhir-akhir hayatnya beliau ingin menyelisihi, ingin berbeda dengan ibadahnya orang Yahudi yang juga berpuasa Asyura. Begitu pula orang Nasrani pada saat itu, yaitu dengan menambah satu hari puasa tanggal 9 sekalipun beliau tidak sempat melaksanakannya. Sehingga Imam Syafi'i dan lain-lainnya termasuk Imam Ahmad dan Imam Ishaq mengatakan berpuasa tanggal 9 dan 10 karena tanggal 10-nya pernah Nabi lakukan, sedangkan tanggal 9-nya sudah Nabi niatkan. Tetapi Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad menyebutkan 3 tingkatan puasa Asyura. Yang pertama puasa tanggal 9, 10, 11. Jadi sehari sebelum Asyura puasa, sehari sesudah Asyura juga puasa. Ini tingkatan tertinggi kata Ibnul Qayyim. Karena Nabi juga pernah bersabda, sumu Asyura wa khalifu fihi al-yahud sumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Puasalah kalian hari Asyura dan selisihilah orang Yahudi, artinya bedalah dengan orang Yahudi dalam puasa itu, puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Walaupun Syekh Al-Albani menilai hadis ini dhaif, tapi menurut sebagian ulama lemahnya hadis ini tidak terlalu fatal, ringan-ringan saja. Apalagi Nabi menganjurkan untuk berpuasa di bulan Muharram. Tingkatan kedua puasa tanggal 9 dan 10. Ini hadisnya lebih banyak dan sahih. Yang ketiga puasa sehari saja, yaitu puasa Asyura. Bagaimana kalau tidak puasa? Ya nggak apa-apa, hukumnya sunnah muakkadah. Tapi kehilangan kesempatan mengikuti Nabi yang tidak pernah meninggalkan puasa Asyura, itu saja. Nah, itu terkait dengan bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini adalah salah satu dari bulan haram, bahwa bulan Muharram ini disebut oleh Nabi dengan Syahrullah. Semua hal yang dikaitkan dengan lafaz Allah itu menjadi istimewa. Contohnya ada Naqatullah. Naqatullah itu apa? Onta betinanya Allah, yaitu mukjizatnya Nabi Soleh. Padahal semua onta juga Naqatullah sebenarnya milik Allah. Tapi kenapa hanya onta betinanya Nabi Soleh yang disebut dengan Naqatullah dalam Al-Quran, yang ditambah dengan lafaz Allah untuk menyebutkannya? Karena dia khusus, dia tidak terlahir dari induknya, dia muncul dari sebuah batu besar. Karena kaum Tsamud ingin agar Nabi Soleh menunjukkan kebenarannya sebagai Nabi. Buktinya sebagai Nabi apa? Jadi ditantang Nabi Soleh itu oleh kaumnya. Kalau kamu benar Nabi, coba keluarkan dari dalam batu ini onta. Tidak hanya itu, ditentukan oleh mereka ontanya betina dan dalam keadaan hamil. Kemudian waktunya ditentukan waktu duha. Padahal Nabi Soleh ini kan bukan Tuhan. Itu perbuatan Tuhan, tidak mungkin dilakukan oleh Nabi Soleh. Karena itu Nabi Soleh hanya berdoa kepada Allah, memohon seperti yang ditentukan oleh kaumnya. Dengan kuasa Allah keluarlah onta betina dalam keadaan hamil dari batu besar ini. Namun demikian tidak juga banyak yang beriman. Padahal mereka sendiri yang menantang. Tidak banyak yang beriman.
Bahkan ketika Nabi Soleh mengingatkan jangan sampai membunuh unta ini, ternyata mereka berencana membunuhnya, kemudian membunuh. Sehingga Allah menurunkan azab kepada kaum Samud. Jadi kaum Ad dan kaum Samud ini kaum Arab pertama yang dihabisi oleh Allah, tidak ada sisa. Nah, jadi Arab sekarang ini adalah keturunan Ismail yang aslinya adalah dari Mesir, karena ibunya dari Mesir, ayahnya dari Palestina, Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim menempatkan Ismail dan ibunya tinggal di tanah yang gersang. Di situ ada rumah Allah, sehingga keturunan Nabi Ismail ini menjadi Arab musta'ribah, Arab yang baru, bukan Arab asli keturunan dari kaum Ad, kaum Samud, karena sudah dimusnahkan oleh Allah tanpa sisa, diberi azab oleh Allah tanpa sisa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Muharram disebut dengan Syahrullah, menunjukkan kemuliaannya. Kemudian Muharram adalah bulan baik untuk berpuasa. Nah, apa pesan penting dari surat At-Taubah ayat 36 tadi? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ini yang akan kita hubungkan dengan hikmah kemerdekaan. Janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan tersebut. Kezaliman yang paling besar yang harus dihindari oleh setiap manusia adalah menyekutukan Allah. Karena itu bagi seorang muslim, merdeka itu bukan hanya terbebas dari penjajah secara lahiriah, tidak ada lagi penjajah yang datang. Tetapi yang paling tinggi dari merdeka itu adalah ketika seorang muslim memerdekakan dirinya dari menghamba kepada manusia, dari menghamba kepada selain Allah. Inilah makna sesungguhnya dari kemerdekaan seorang muslim. Kalau ada seorang muslim masih menyekutukan Allah, dia belum merdeka. Karena bertauhid itu artinya merdeka. Merdeka dari segala penghambaan kepada selain Allah. Karena kemerdekaan itu adalah rahmat dari Allah, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, maka kita syukuri dengan meningkatkan tauhid, dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah kaum muslimin ada namanya perang Qadisiyah, perang antara kaum muslimin dengan Imperium Persia. Sudah syuruk. Pada saat itu terjadi dialog antara Jenderal Rustum, pemimpin Persia pada saat itu yang bertugas untuk memimpin peperangan, dengan utusan Sa'ad bin Abi Waqqas, namanya Rib'i bin Amir. Ketika ditanya oleh Jenderal Rustum, kamu ngapain datang sampai keluar dari tempatmu? Kata Rustum, ibta'asanallah linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami datang ke sini bukan untuk merampok harta kalian, bukan untuk mengeksploitasi sumber daya kalian. Kami datang ini untuk membebaskan kalian dari penghambaan kepada manusia menuju penghambaan kepada pencipta manusia, yaitu Allah. Jadi kalau kaum muslimin melakukan invasi bukan untuk menyerang, tapi untuk mentauhidkan bangsa yang dimasuki itu, bangsa yang didatangi itu, supaya tidak terbelenggu kesyirikan. Maka merdeka dalam perspektif muslim adalah merdeka dari menghamba kepada selain Allah, untuk hanya menghamba kepada Allah. Jadi kuatkan tauhid sebagai syukur atas nikmat kemerdekaan. Yang kedua, merdekanya seorang muslim itu adalah merdeka dari berbagai belenggu kemaksiatan.
Karena pada dasarnya Allah menciptakan manusia ini dalam keadaan hanif, dalam keadaan tunduk, tapi kemudian setan datang untuk mengalihkan potensi kebaikannya menjadi potensi berbuat buruk. Memang yang menciptakan keburukan itu Allah, tapi Allah tidak pernah memerintahkan untuk berbuat buruk. Bahkan Allah melarang berbuat buruk. Tetapi setanlah yang menghendaki berbuat buruk. Maka bagi seorang muslim, setelah dia merdeka dari belenggu kesyirikan, merdeka dari penghambaan kepada selain Allah, dia juga harus merdeka dari berbuat maksiat, sehingga hidupnya banyak diisi dengan amal-amal soleh. Dan ini perjuangan terus menerus sampai wafat kita. Karena setan tidak ingin kita berbuat baik. Dia berjanji di hadapan Allah akan memalingkan anak-anak Adam ini dari penghambaan kepada Allah, termasuk dengan menggoda mereka untuk berbuat maksiat. Yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi ada al-khannas. Kenapa dia makan al-khannas? Karena ketika manusia itu berzikir mengingat Allah, al-khannasnya ini sembunyi. Tapi ketika manusia itu lalai dari berzikir pada Allah, mulailah kesempatan al-khannas untuk membisikinya agar berbuat buruk. Jadi ini perjuangan sepanjang hayat. Dan yang ketiga atau yang terakhir, merdeka bagi seorang muslim adalah merdeka dari belenggu dunia. Jangan sampai orientasi hidup seorang muslim itu adalah dunia. Orientasinya adalah akhir. Wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Kalau ada muslim masih berorientasi hidup dunia, maka dia akan jauh dari Allah. Sekalipun dia punya jabatan, punya kekayaan. Tapi kalau orang muslim tetap orientasi hidupnya akhirat, maka kekayaannya akan bermanfaat bagi dirinya. Jabatannya akan dia gunakan untuk kemaslahatan masyarakat yang dipimpinnya. Karena orientasi hidupnya adalah akhirat. Dia tahu bahwa setiap tindakannya akan berbalas, kecil maupun besarnya akan dibalas oleh Allah. Sehingga dia lebih mempersiapkan diri untuk menggunakan amanah yang Allah berikan, baik itu harta maupun jabatan, untuk kebaikannya di akhirat. Kalau tiga hal ini kita pahami sebagai hikmah dari kemerdekaan, bahwa kita harus merdeka dari penghambaan kepada selain Allah, bahwa kita harus memerdekakan diri kita dari belenggu kemaksiatan, bahwa kita harus memerdekakan diri kita dari hidup dalam orientasi dunia. Insya Allah itu akan menjadi panduan hidup kita untuk memperoleh hasanah di dunia dan juga hasanah fil akhir. Barangkali ini karena sudah syuruk ya, tapi mungkin ada satu dua yang ingin menambahkan atau bertanya, saya persilakan. Sebagaimana kebiasaan jamaah Nurul Islam untuk mengaji, ada sesi tanya jawab. Ada ya? Enggak ada. Berarti sudah merdeka semuanya. Insya Allah ya. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Jangan pernah percaya apapun bentuk kesyirikan. Kuatkanlah tauhid dan jadikanlah semua amanah yang diberikan Allah dalam hidup kita di dunia, apakah harta atau jabatan atau yang lainnya, popularitas, justru untuk meningkatkan penghambaan kita kepada Allah, sehingga orientasi hidup kita memang untuk akhirat. Allahumma amin. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha